besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, oh besar anugerah-Mu, besar anugerah berlimpah kasih-Mu semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Mari naikkan rasa syukur kita. Naikkan rasa syukur kita buat kebaikannya. Karena besar anugerahnya bagi kehidupan kita. Kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala perlindungan dan penyertaan-Mu. Besar anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Siana maya ralaya marala taralase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, buat segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Besar anugerah-Mu melimpah kasih semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami, bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk Engkau melayakkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Jadikan firman-Mu itu rema dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan kepada kami Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Shalom, shalom. Ini persilakan Ibu nih. Terima kasih Ibu Dian, luar biasa sekali. Cuaca seperti ini banyak yang nggak bisa gabung karena jaringan ya.
Ya, iya betul Ibu. Oh. IndiHome rumah kami juga baru saja bisa stabil. Kemarin-kemarin waktu acaranya kita ikut komselnya Rock Surabaya, Rock Wiyung, itu juga saya sering keluar masuk karena IndiHome-nya lagi bermasalah. Oke, malam ini saya ingin berbagi tentang karena tema kita masih multiply. Jadi multiply itu melipat gandakan. Nah, kita belajar bersama-sama dari sebentar ya, saya buka catatan saya. Dari kisahnya janda Sarfat. Jadi kisahnya janda Sarfat. 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-6 kalau nggak salah. Kita buka Alkitab dulu sebentar ya. 2 Raja-Raja 4. Ada Ibu Devi. Ibu Devi dari ini jemaat yang dulu bersama-sama dengan kita di Kupang, tapi sekarang pindah ke Bengkulu karena memang kampung halamannya di sana. Dan Bu Devi adalah salah satu penulis baru-baru ini launching buku baru. Welcome Bu Devi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama. 2 Raja-Raja 4, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke 10 ya. Ayat yang ke 8. Oh no, ayat 7. Oke. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah, kita melihat di sini ada multiplikasi. Bukan multiplication ya, multiply. Ada sesuatu yang dimultiply, ada sesuatu yang dilipat gandakan, yaitu minyak. Saya tidak menjelaskan arti minyaknya, tapi kita akan menyoroti dari sisi manusianya. Jadi di sini ada seorang nabi, yaitu Elisa, lalu ada salah satu dari istri anaknya imam, anak laki-laki imam. Nah, anak laki-laki imam kalau di King James Version, kita lihat ya, versinya King James Version, itu disebut the sons of priest. Kita lihat sebentar, 2 Raja-Raja 4, ya, disebutkan di sini. Now there cried a certain woman, ada seorang perempuan tertentu, yakni perempuan itu adalah salah satu dari istri dari salah satu anak laki-laki dari salah satu nabi. Ya.
the wives of the sons of the prophets unto Elisa. Jadi di sini disebutkan anak dari istri nabi. Jadi istri dari anaknya nabi. Nah, kemudian jadi anaknya nabi, bukan anaknya imam ya. Kalau di bahasa Indonesia tadi dikatakan, oh ya ini, salah seorang dari istri para nabi. Ya, jadi para nabi, anak dari nabi. Kalau anak dari nabi berarti belum tentu dia nabi, tapi kalau anak dari imam, dia pasti imam. Kita lihat hukum itu dulu. Jadi ini istri nabi, istri dari anaknya nabi, jadi mantunya nabi. Nah, nabi itu nabi kecil yang berada di dalam pengawasannya Elisa, ya. Jadi pengawasannya Elisa. Nah, dikatakan di sana bahwa yang pertama, Elisa tahu kualifikasi, yaitu di sini. Dikatakan di sini adalah di ayat 1 ini, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan. Nah, anak-anak dari nabi ini atau ya keturunan nabi itu, nabi yang adalah anak buahnya Elisa itu, anaknya ini yang sudah mati itu takut akan Tuhan. Jadi dia hidup takut akan Tuhan. Jadi dia bukan seorang nabi. Kalau seorang imam punya anak pasti imam. Itu ada hukumnya di, sebentar saya lihat kerpean dulu ya. Itu ada di Keluaran 28, kita buka sebentar. Keluaran 28 ayat 1. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Dan ini terus sampai nanti keturunan mereka, sampai zaman sekarang ini. Jadi nanti Nadab punya anak siapa, Abihu punya anak siapa, nanti cicitnya mereka. Hanya saja yang menjadi imam besar adalah keturunan dari anak pertama, dari anak sulung. Jadi anak sulung dari anak sulung. Nah, tapi kalau nabi, seperti yang tadi kita baca, nabi, anaknya belum tentu nabi. Nah, ini yang mati adalah anak dari nabi. Dan nabi ini adalah salah satu anak buahnya Elisa. Karena waktu itu nabi besarnya adalah Elisa, punya anak buah para nabi, nabi kecil, ya. Anaknya itu mati. Istrinya, jandanya, dalam keadaan sangat miskin, tidak punya apa-apa, hingga semasa suaminya hidup, mungkin kesulitan penghidupan, suaminya harus hutang untuk mereka bisa hidup, tapi belum sempat bayar, belum sempat lunas pembayarannya, dia meninggal. Nah, si penagih hutang ini adalah orang yang sangat kejam, sehingga dia menuntut harus terlunasi hutang tersebut, maka dimintalah anak laki-laki dari si janda ini, ada 2 orang anak laki-lakinya, diminta untuk menjadi budaknya melunasi. Dan hukum di Yahudi adalah seseorang menjadi budak itu sampai Yobel, jadi 7 tahun. Jadi dia akan bekerja bagi tuannya, menjadi budak dari tuannya 7 tahun. Setelah 7 tahun Yobel, maka dia harus dilepaskan. Hanya saja tidak bisa diprediksi selama 7 tahun ini menjadi budak anak ini bagaimana. Nah, padahal kalau misalnya dua-duanya ini hanya anak lakinya ini cuma 2 dan dua-duanya harus jadi budak, kalau dua-duanya mati berarti keturunan dari papanya itu habis, maka jadi punah mereka. Itu sebabnya menjadi sebuah kerisauan dari janda ini. Dan datanglah dia kepada Elisa. Jadi situasi ini seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, sekarang saya akan buka catatan saya. Ya,
Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa situasinya adalah ini anak nabi yang meninggal, jandanya harus menanggung hutang, punya 2 anak laki-laki yang harus bayar hutangnya dengan cara menjadi budak. Nah, menjadi budak tidak bisa diprediksi karena hukum budak itu adalah nasib nyawanya ada di tangan tuannya. Bisa saja 2 anak ini bisa mati sewaktu-waktu sehingga punahlah keturunan dari mereka ini, dari si almarhum ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana pembicaraan, kita lihat saja langsung di ayatnya ya, pembicaraan antara Elisa dengan janda tersebut. Dia dikatakan begini, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, perhatikan ini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu ini ya? 1, dia tanya, so kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Elisa enggak jawab, oke aku punya duit segini, tak kasih. Sebenarnya gampang saja buat Elisa. Dia bisa ngomong, ayo kita kumpul dana untuk nanggung kehidupan mereka. Tapi Elisa nanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Aneh ya. Kedua, dia ngomong, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Pertama dia tanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Toh? Yang kedua pertanyaannya adalah, beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau punya di dalam rumah. Ini sebuah pertanyaan yang janggal, pertanyaan yang aneh. Kalau misalnya ada orang datang, butuh uang supaya anaknya tidak menjadi budak, datang kepada saya, kalau saya bertanya apa yang bisa saya perbuat bagi kamu, Bapak Ibu, ini satu pertanyaan yang aneh. Jadi logika kita sebenarnya ketika tahu yang dibutuhkan, sebenarnya seharusnya Elisa sudah tahu yang dibutuhkan. Dan harusnya pertanyaan ini bukan menjadi pertanyaan yang harus dilontarkan oleh Elisa sebenarnya. Kalau logika kita secara normal ya. Tapi jangan lupa, ini Elisa sedang berhadapan dengan seorang yang merupakan keluarga dari hamba Tuhan, seorang nabi. Jadi, pertanyaan Elisa ini adalah pertanyaan yang penuh dengan makna. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ini bukan hanya soal menyelesaikan permasalahan supaya anak-anak itu tidak jadi budak dan utangnya lunas, bukan itu sebenarnya. Jadi Elisa melihat sesuatu yang lain. Ya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Pertanyaan seorang nabi. Apakah seorang yang dapat diperbuat oleh seorang nabi dalam kasus ini? Elisa ingin menanyakan itu kepada perempuan tersebut. Ini pertanyaan iman, pertanyaan yang dalam. Pertanyaan yang kedua adalah, beritahukanlah kepadaku, kamu buat inventarisasi, apa saja yang benar-benar menjadi milikmu di rumah tersebut. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Yang bukan kamu punya, jangan disebut, tapi yang benar-benar kau punya. Nah, pertanyaan yang kedua ini yang sangat asik. Pertanyaan kedua ini setelah terjawab, nanti bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi waktu ditanya sesuatu yang menjadi milik, jadi ini pelipat gandaan dari sesuatu yang benar-benar dimiliki oleh perempuan tersebut, oleh si janda tersebut. Sesuatu yang menjadi milik. Kenapa? Harus tegas, karena ada hutang. Kalau sesuatu itu belum lunas, berarti belum punyanya dia, karena itu masih utang. Tapi ini yang punyanya dia, milikmu.
sesuatu yang milikmu. Nah, sesuatu yang ada padamu yang benar-benar milikmu. Waktu perempuan itu ditanya seperti itu, perempuan ini menjawab. Dia tidak menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaannya Elisa, apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Tidak terjawab. Tapi perempuan itu langsung menjawab pertanyaan kedua. Kenapa? Karena pertanyaan kedua ini yang lebih logis, lebih gampang dijawab. Sebab kalau menjawab pertanyaan pertama, ini agak susah, ya. Ini pertanyaan yang bias. Nah, dia langsung menjawab, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saya membaca beberapa literatur, beberapa komentari Alkitab, dan dari semua komentari yang saya baca, kata minyak di sini menuju kepada minyak zaitun, olive oil. Olive oil bagi orang-orang Israel, minyak zaitun itu hal pokok, hal dasar yang harus ada di rumah. Kenapa? Karena minyak ini berfungsi untuk membuat roti. Karena mereka tidak buat roti dengan mentega. Zaman dulu belum ada mentega, tapi mereka pakai minyak zaitun. Lalu minyak ini juga minyak obat untuk melumasi luka supaya lukanya itu tidak infeksi. Lalu minyak ini juga dipakai untuk kalau orang kaya dipakai untuk penerangan, ya. Karena apa? Karena tidak menggunakan lemak binatang, karena lemak binatang itu dipakai untuk dipersembahkan, ya, untuk dibakar untuk bau harum. Nah, bagi Tuhan. Jadi minyak zaitun. Tetapi minyak ini dimiliki oleh seorang keluarga atau janda dari seorang nabi. Nabi itu tugasnya adalah mengurapi. Jadi nabi itu tugasnya mengurapi dan bernubuat. Ingat Samuel mengurapi Daud, mengurapi raja, mengurapi orang-orang yang masuk dalam pelayanan. Jadi ada beberapa literatur khusus yang berkata bahwa buli-buli berisi minyak ini bukan buli-buli yang besar, ini adalah minyak yang sangat berharga bagi mereka. Kenapa? Karena ini minyak untuk mengurapi. Ini barang peninggalan suaminya. Dengan kata lain, perempuan ini tidak punya minyak untuk membuat roti. Karena apa? Karena terlalu mahal, terlalu mewah barang itu buat mereka. Minyak yang ada pun ini cuma beberapa tetes buli-buli kecil untuk apa? Untuk pengurapan. Ini adalah barang peninggalan yang diterima dari keluarga, dari mertuanya. Kan mertuanya dia adalah nabi. Nah, anaknya yang menikah sama janda ini, kan, sama perempuan ini. Jadi ini adalah minyak urapan, sedikit sekali minyak ini. Minyak yang digunakan untuk mengurapi, sedikit sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari yang sedikit tetapi ini adalah benar-benar dia yakin dia punya hak atas itu. Dia punya hak. Itu miliknya dia. Lalu kita lihat kemudian sekalipun pertanyaan pertama tidak terjawab, Elisa melanjutkan karena poinnya adalah apa yang dilakukan oleh perempuan itu nanti akan menjawab dari apakah yang dapat kuperbuat bagimu. Targetnya bukan untuk mendapatkan apa-apa, tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada itu, ya. Ayat ketiga kita lihat, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ya. Nah, sebelum itu saya sampaikan bahwa
Elisa sangat mengenal baik tadi di ayat pertama. Si janda ini berkata, Pak Elisa, kamu kan tahu ya, suami saya itu orang baik-baik, dia takut Tuhan, istilah dalam bahasa Inggrisnya godly person, orang yang sangat rohani. Orang rohani itu orang yang sangat menghormati aturan, tata tertib. Tidak hidup sembarangan. Kalau di dalam zaman di orang Israel, maka dia menghormati komunitasnya, aturan-aturan dalam komunitas, dia menjunjung tinggi itu, entah dia seorang nabi ataupun dia bukan seorang nabi sekalipun dia adalah keluarga atau anak laki-laki dari seorang nabi, maka dia akan hidup dengan sungguh-sungguh sampai nanti Tuhan lantik dia menjadi nabi. Tapi belum sempat itu terjadi, dia mati. Ya, ada banyak literatur juga mengatakan kesulitan mereka dalam ekonomi itu terjadi. Kenapa? Karena perbuatannya Isabel. Ingat di zaman Elia, Elisa ini menggantikan Elia setelah pertempuran antara Elia dengan Isabel. Isabel pada waktu itu sempat membunuh semua imam, membunuh semua nabi, sampai Elia merasa dia sendiri. Dan bisa jadi anak laki-laki dari nabi ini itu menjadi korban dari pembunuhan pembantaiannya si Isabel. Itu literatur yang berkata seperti itu. Sehingga sebelum kematian pembunuhan itu terjadi, Isabel dengan sengaja membesarkan Baal, membuat kesejahteraan dari para hamba Tuhan ini, baik para imam maupun para nabi, ini tidak diperhatikan. Karena itu adalah tugas dari, kalau imam, tugas dari imam besar, tapi nabi ini hidup dari tugasnya raja. Raja memperhatikan penghidupan ini, penghidupan mereka. Nah, raja pada masa itu, Ahab, di bawah kendali Isabel, yang sangat menginginkan Baal diperbesar, bukan Allah yang benar, maka semua hamba Tuhan mendapatkan side effect, ya, kekejamannya Isabel. Dan pada saat itu juga terjadi kekeringan, kan? Kekeringan melanda 3 tahun, 3,5 tahun tidak turun hujan. Jadi kemiskinan ini merupakan dampak daripada politik kerajaan Allah yang berhadapan dengan politiknya Isabel. Tetapi dikatakan sekalipun dalam kesulitan seperti itu, anak dari nabi ini tetap hidup godly. Dan itu diketahui oleh Elisa. Diulang kembali di ayat 1 tadi ya. Sebelum saya lupa saya menyampaikan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat ketiga Elisa menjawab begini, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Elisa hanya memberikan perkataan. Pergi, ingat buli-buli tadi itu berisi minyak, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Minyak di sini menurut komentari ini adalah minyak urapan. Minyak urapan botol kecil. Dia bukan minyak untuk masak yang jerigen, bukan seperti bimoli, bukan. Ini barang paling berharga dalam keluarga ini. Karena apa? Ini peninggalan dari seorang nabi, ya. Jadi ini disimpan menjadi sebuah harta yang sangat berharga buat mereka. Tetapi Elisa bilang begini, pergi, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian instruksi yang berikutnya adalah ayat 4. Kemudian kalau sudah dapat, ya, kalau sudah dapat bejana-bejana tadi, kamu mesti masuk ke rumahmu, tutup pintu, sesudah itu engkau dan anak-anakmu laki-laki yang 2 orang masuk, lalu tuanglah minyak yang sedikit, dalam tanda petik ya, minyak itu ke dalam semua bejana, mana yang penuh, angkatlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 ayat ini menjawab ayat pertanyaan pertama, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? It's not about the oil. Ini bukan masalah minyak. Ini bukan masalah untuk menyelesaikan
masalah kasus itu tok, tapi ada satu hal yang luar biasa yang didapat oleh ibu janda ini dengan anak-anaknya, yaitu pengalaman iman yang dahsyat. Ibu janda itu kalau memiliki iman yang pas, yang imannya ini sudah tumbuh sebesar ketika dia melakukan ayat 3 dan 4, tanpa dia ketemu Elisa, persoalan ini selesai. Betul nggak? Jadi, kalau misalnya ibu janda ini benar-benar sudah punya iman, dia memiliki benih iman yang sebesar ketika dia melakukan commandment atau perintahnya dari Elisa. Pertama, cari bejana, bila perlu pinjam tetanggamu, bejana itu harus kosong, tidak boleh terlalu sedikit. Setelah itu masuk ke rumah, tutup pintu, lalu dia dan anak-anaknya harus menuangkan minyak itu ke semua bejana. Yang penuh harus diangkat minggir. Ini membutuhkan sebuah tindakan iman. Dan tindakan iman ini akan bentrok dengan logikanya dia pada saat itu. Dan logika ini yang sudah selama ini menguasai dia, sementara dia belum ketemu Elisa, selama dia menjadi istri dari anaknya Nabi, maupun setelah dia menjadi janda. Yang hidup berkekurangan, harus menjuali semua harta bendanya untuk bayar utang, tapi itu pun belum bisa lunas, dan harus siap-siap melepaskan 2 orang anaknya menjadi budak. Dan ketika persoalan ini menjadi klimaks, maka dia lari ketemu Elisa. Dan ketika dia ketemu Elisa, maka terjadilah tanpa dia sadari, perkataan Elisa yang dia yakini menggerakkan tangan dan kakinya, membuat logikanya mengecil, dan bunyi keraguan dalam pikirannya semakin diperkecil, dan imannya bertumbuh semakin besar, maka dia mengalami sebuah multiply, pelipat gandaan secara fisik, dan imannya pun berlipat ganda, bertumbuh utuh, sampai kemudian terjadilah ayat yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Jadi ibu ini dengan anak-anaknya tumbuh imannya. Mereka bertiga bisa saja, mungkin ibunya, si ibu logikanya mungkin mulai mengecil, tapi anak-anaknya bisa saja berkata, "Mama, ini apa-apaan? Minyak ini cuma sedikit doang." Kan anak-anaknya mereka bertiga ini berpencar nyari bejana kan? Mereka akan berpikir, aduh minyak apa sih? Apa yang sedang terjadi? Apa-apaan ini ngumpulin bejana? Emangnya apa yang akan bisa dilakukan dengan bejana ini dengan minyak sedikit? Logika itu pasti akan berbunyi, akan menjadi sebuah benturan, konflik di antara mereka bertiga. Tapi mereka bertiga justru dimampukan. Nah, ini yang disebutkan. Pertanyaan ini yang telah terjawab dalam proses. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Mereka butuh iman. Mereka butuh proses pertumbuhan iman yang instan. Sebab iman inilah yang akan menyelesaikan persoalan mereka. Yang selama ini lacking, yang selama ini tidak ada di tengah-tengah mereka, sekalipun mereka adalah keluarga Nabi. Mereka hidup seperti orang normal. Mereka hidup seperti orang manusia biasa. Logikanya logika manusia normal biasa. Dan ketika kekurangan, pikirannya utang. Tapi ketika mereka bertemu dengan Elisa, mereka mendengar perkataan hambanya, mereka mendapatkan dorongan stimulan iman, dan ini yang diperbuat, ini yang dijawab, ini yang dimaksud oleh Elisa. Apa yang bisa kuperbuat bagimu?
Jadi yang diperbuat oleh Elisa adalah apa? Doping iman. Tanpa dia harus berkhotbah, dengan dia berkata, lalu kemudian perempuan dan anak-anaknya dimampukan untuk melakukan firman yang di perkataannya Elisa, yang sama seperti firman Tuhan. Kata berfirman dalam bahasa Ibraninya, bertitah, berfirman itu sama seperti raja bertitah. Nabi itu kuasanya seperti raja. Jadi kata kerjanya digunakan dabar. Dabar itu Allah berfirman. Raja juga bisa menggunakan kata dabar, bertitah. Nabi pun menggunakan kata dabar. Jadi sama kekuatannya. Seorang hamba Tuhan, dia berkata-kata. Nah, sekarang kita lihat hasil dari doping iman tadi. Ini yang pertanyaan pertama terjawab selama proses ya. Ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Dan berhentilah minyak itu mengalir. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-7 dikatakan begini, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, Elisa maksudnya, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Multiply. Firman seorang hamba Tuhan, perkataan seorang hamba Tuhan, Elisa, dia berkata-kata, perkataan Elisa punya dasar. Kenapa? Karena ini hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Dan orang yang melayani Tuhan, keturunannya, firman Tuhan bilang, tidak mungkin keturunan orang benar itu meminta-minta roti. Masa untuk makan harus jadi budak? Padahal ini adalah keturunan dari hamba Tuhan. Jadi Elisa berkata, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Elisa melihat ada kekurangan dalam keluarga ini. Makanya dia katakan, apa sih? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya. Apa yang kamu punya? Dia ngomong, baik fisik maupun faith. Nah, ternyata keluarga ini sebenarnya punya faith, tapi faith-nya ini masih belum dimunculkan oleh mereka, belum diaktifkan oleh mereka. Ketika ketemu Elisa, Elisa melakukan doping sehingga dorongan, stimulan sehingga mereka bertiga mengalami multiplication. Mereka mampu menjadi agent yang multiplies faith, multiply faith ya, imannya multiply. Dari sebuah bayang-bayang kebangkrutan yang mengerikan, bisa saja 2 orang anaknya selama jadi budak itu mati selama menjadi budak dan punahlah mereka. Akhirnya mereka menjadi orang yang bermartabat kembali, bisa membayar hutangnya, tapi lebih daripada itu, mereka tahu mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah keluarga hamba Tuhan, dan mereka tahu bahwa dalam iman, ketika percaya, nothing is impossible. When we believe, nothing is impossible. Bapak-Ibu sekalian, apa yang saya bisa bagikan, yang kita bisa tarik kesimpulannya adalah bahwa, halo Pak Yunus, shalom Pak Yunus. Keluarga hamba Tuhan, Tuhan tidak mungkin lupakan. Itu. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan keluarga hamba Tuhan. Mungkin sesaat diizinkan. Pada saat itu, saya merenung juga waktu itu. Wow, janda ditinggali hutang, bukan ditinggali warisan. Hutang. Warisannya cuma apa? Minyak. Minyaknya sedikit.
Seperti yang saya sampaikan tadi dalam komentari, minyak ini bukan minyak sejerigan, buli-buli kecil, karena ini untuk bahan untuk menjadi minyak urapan, karena dia adalah mantu dari nabi. Suaminya bukan nabi, anak dari nabi. Sons, itu di King James jelas disebutkan. Jadi nabi-nabi itu punya anak laki-laki, salah satu nabi punya beberapa anak laki, nah anak lakinya kawin dengan perempuan ini, dan perempuan ini jadi janda. Gitu. Dan hidup sengsara, diambang sebuah martabatnya hancur karena anaknya harus jadi hamba. Tapi lihat bagaimana Tuhan membela. Yang pertama apa? Mesti diketahui apa yang kita miliki. Dalam situasi yang seperti ini, saya mendidik diri saya sendiri, saya mengajak anak saya juga mengajak Pak Nyoman bersama-sama. Dalam keadaan sulit, kita justru mulai kencangkan ikat pinggang. Dalam arti apa, biasanya kalau makan itu bisa beli apa, sekarang ini kita kurangi, sangat berhemat, supaya apa? Supaya bisa membagi. Karena apa? Dalam keadaan sulit, kita mesti tahu apa yang kita punya. Kita nggak mungkin membagi kalau kita nggak punya, benar nggak? Nah, ketika kita punya, maka kita harus membagi. Ada firman Tuhan bilang, kepada yang punya, mempunyai, diberi. Kepada yang tidak mempunyai, diambil. Nah, ayat ini juga diterapkan di dalam kasusnya janda ini oleh Elisa. Apa yang benar-benar menjadi milikmu yang ada? Multiply. Jadi, penegasan saya adalah ketika kita melayani Tuhan, makanya saya ajak setiap kita untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh dalam komunitas gereja ini. Mungkin kita bisa aktif di luar, tapi rumah kita ini ya, komunitas gereja ini keluarga kita. Kita bisa saling melayani di sini. Nah, satu lagi ada ayat janda Sarfat. Pada saat kesulitan, dia ketemu dengan Elia, dan Elia tanya, buatkan aku roti. Oh ya, kami cuma punya 1 kali buat. Adakah padamu tepung? Iya, ada. Untuk 1 kali buat. Setelah itu untuk saya dan anak saya makan, tapi itu pun juga kami belum tentu kenyang, karena berbagi berdua gitu. Setelah itu kami tidak ada makanan lagi dan kami mati. Selalu Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Artinya apa? Availability. Kalau ada, berarti we can give. Karena iman tanpa perbuatan mati. Kita ngomong saya punya. Tapi kalau punya, artinya kita juga berani merilis, melepas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, multiply tidak mungkin terjadi tanpa kita rilis. Kalau kasusnya janda ini, dia hanya punya itu minyak, bukan minyak biasa, minyak untuk bahan urapan, tapi justru dari situ dia mengalami bahwa menjadi keluarga hamba Tuhan, Tuhan bela, Tuhan pelihara, multiply dari hal yang rohani, yaitu minyak yang dipakai untuk urapan. Sementara janda Sarfat mengalami multiply. Dia dijaga sepanjang masa sulit karena dia mengatakan ini yang saya punya. Karena saya punya, saya rilis kepada kamu, kepada hambanya. Dan kemudian dia dipelihara Tuhan. Ada banyak hal yang tentang multiply ini. Kalau masalah-masalah multiply, pelipat gandaan masalah jasmani, gampang. Apa yang ada padamu? Itu yang Tuhan tanya. Apa yang benar-benar ada padamu? Kalau yang kita ada,
janda tadi itu dia ada minyak urapan, tapi imannya nggak ada. Sebab kalau dia punya iman, dia nggak mungkin akan kesulitan. Dia pasti berdoa sungguh-sungguh dan akhirnya tanpa ketemu Elisa pun dia bisa mengalami mujizat. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan, dia nggak perlu, dia imannya itu dia bergerak dengan imannya sendiri, dia inisiatifnya sendiri, asal ku jamah, nggak ada ayatnya. Menjamah jubah lalu disembuhkan, nggak ada ayatnya. Tapi dia meyakininya sendiri, aktif. Nah, perempuan ini pasif. Dia nggak tahu. Padahal dia keluarga imam. Elisa nanya, apa yang kamu punya? Bagi seorang hamba Tuhan dengan keturunannya, yang patut kita jadikan harta adalah our faith. Iman kita, tapi iman tanpa perbuatan mati. Iman itu perlu dilaksanakan, iman itu perlu dipraktekkan, iman itu perlu senantiasa diperbarui. Dengan kita praktek setiap saat, kita memperbarui iman kita. Ya, apa yang saya sampaikan mungkin sampai di sini. Mungkin Pak Yunus bisa sharing, tambahkan. Enak kalau nembak ini hamba Tuhan. Saya sangat setuju bahwa ketika kita mau mengalami multiply, maka rilis apa yang ada di tangan kita itu paling penting. Sebab dari satu benih yang kita punya, dia akan bertambah-tambah, dia akan menjadi berlipat kali ganda ketika itu dilepas. Benih itu mesti terkubur mati, busuk di situ. Dari hasil pembusukan itu baru dia mengalami multiplikasi. Jadi saya memang tidak ikuti dari awal Ibu punya penyampaian firman hari ini, tapi sepotong aja sudah sangat diberkati, apalagi full. Gitu, jadi bersyukur bahwa tematik bulanan yang kita punya ini sangat-sangat memperkaya kita kalau kita mau belajar, gali lagi dan temukan semua hal yang ada. Saya minggu kemarin khotbah tentang hidup di bawah berkat Benyamin, Ibu. Saya temukan Benyamin ini dia mendapat 5 bagian berkat. 5 bagian lebih banyak dari saudara-saudaranya yang lain. Saya temukan bahwa dia terlahir dari rahim yang sama dengan orang yang representasi dari Yesus Kristus, yaitu Yusuf. Jadi saya kemarin sampaikan kepada jemaat, saya bilang, pastikan bahwa kamu memiliki DNA yang sama dengan Kristus, lahir dari satu rahim yang sama. Maka kamu pasti tidak usah kamu minta pun 5 berkat Benyamin itu kamu dapat. Karena itu keterkaitan dia dengan Yusuf. Gitu. Juga saya lihat dari sisi rilis yang Benyamin, mungkin dia kan anak yang paling bungsu ya, jadi sangat disayangi oleh bapaknya. Tetapi di ujung daripada kisah cerita tentang Yakub itu dia relakan. Dia rilis si Benyamin untuk pergi meninggalkan daerah kenyamanannya, berangkat bersama kakak-kakaknya sampai ke Mesir. Tapi justru di Mesir itu Tuhan merubah semua keadaan karena betapa hati Yusuf tidak tahan melihat saudara sekandungnya dia. Itu, Bu. Jadi itu yang saya pelajari di minggu yang lalu tentang bagaimana kita mau mengalami multiply 5 kali lebih banyak dari orang-orang yang ada di sekitar kita di musim paceklik, musim krisis, musim kering, musim kesusahan. Justru mesti ada kerelaan hati melepaskan yang kita punya paling baik. Saya tahu Benyamin itu terbaik yang dimiliki oleh Yakub setelah Yusuf dianggap mati. Nah, ketika itu dilepaskan, justru berkat 5 kali ganda, saya bilang itu diterima oleh Benyamin. Kemudian dari Benyamin itu membawa Yusuf bisa ketemu kembali dengan ayahnya. Jadi itu saja Ibu kira-kira yang bisa saya tambahkan, Tuhan Yesus memberkati.
Iya, terima kasih Pak Yunus. Iya, memang multiply ini banyak sisinya, dimensinya. Yang pertama, karena manusia sendiri dimensinya ada 4, dimensi tubuh fisik, dimensi akal budi, dimensi jiwa, dimensi roh. Nah, kita lihat bagaimana Abram yang multiply menjadi banyak sampai salah satunya adalah kita hari ini. Dan itu butuh proses banyak. Itu pun juga proses. Nah, ini hari Minggu nanti saya akan sampaikan. Ini multiply manusia. Manusia Allah istilahnya mengkloning manusia menjadi seperti dirinya. Pertama, Abram dikloning menjadi Abraham, ada unsur Allah masuk dalam dirinya dia. Kembali seperti rencana Allah menjadikan manusia pada mulanya, yaitu manusia ilahi. Itu proses panjang, lalu kemudian ada pelipat gandaan, ada pertambahan. Abram bertambah dari dimensi manusia dagingnya menjadi Ismail. Tapi manusia godly-nya, manusia ilahinya bertambah di Ishak. Lalu Ishak bertambah di Yakub. Tapi juga Ishak ada Esau. Betul ya, ada Esau. Jadi ini sejalan gitu. Dunia manusia duniawi, manusia rohani. Nah, ini sejalan, bertambah bercabang dua gitu. Lalu sampai kepada hari ini ada orang-orang yang mengaku Kristen, tapi Kristen Esau, tapi ada Kristen yang mau benar-benar jadi Kristen Yakub atau Kristen Ismail, atau juga menjadi Kristen Ishak. Ini pertempuran. Demikian juga di dalam bangsa Israel sendiri. Ada Israel yang sudah percaya Yesus mesianik, ada yang masih Toratisme. Ya toh? Jadi mereka melakukan fisik. Padahal si Rasul Paulus bilang, kamu ngaku kamu keturunan Abraham, tapi kamu nggak semua yang itu bisa masuk dalam kategori sebagai orang yang dilahirkan dari ibu rohani kan gitu. Nah, jadi ini multiply ini menjadi satu bahasan yang sangat menarik. Tapi kalau multiply dalam hal seperti yang saya katakan tadi, itu hal yang paling sederhana untuk hidup sehari-hari. Ya kuncinya satu, apa yang ada di tangan? Perempuan tadi mengalami dari ada yang di tangan, tapi dalam dirinya dia pengalaman bersama Allah, dia tahu bahwa Allah, karena suaminya hidup sebagai orang yang saleh. Berarti istrinya ini juga perempuan saleh, dia bukan perempuan yang sembarangan. Cuman dalam perspektifnya dia, Allah itu adalah Allah yang harus dilayani dengan penuh ketakutan. Tidak pernah berpikir bahwa Allah ini juga adalah Allah provider. Nah, itu yang dia dapat dari Elisa waktu dia ketemu dengan Elisa. Elisa sangat prihatin. Aduh, ini keluarga imam. Hidup sampai untuk hidup sehari-hari, hidup bios, anaknya harus sampai jadi budak. Itu membuat si Elisa prihatin, makanya sampai dia bilang gini, what shall I do? What can I do for you? Apa yang aku bisa perbuat? Poinnya Elisa adalah gini loh, kamu ini manusia saleh, but kamu nggak pernah berpikir bahwa Allah yang kamu sembah itu, He is a provider. Dia juga Allah yang menyediakan. Nah, tapi itu implisit dalam perkataannya Elisa. Nah, poin itulah yang Elisa munculkan dalam proses ketika ibu ini dengan anak-anaknya taat melakukan. Waktu mereka mengumpulkan, saya bisa bayangkan waktu mereka mengumpulkan minyaknya, waktu mereka mengucurkan minyak, itu jantung pasti deg-deg, apa-apaan sih ini gitu. Tapi dia taklukkan logika itu. Karena apa? Yang ngomong hamba Tuhan. Karena mereka ini orang-orang yang saleh, yang sudah terbiasa melakukan firman Tuhan. Entah itu menguntungkan, entah itu tidak mendatangkan keuntungan. Buat mereka, it doesn't matter, nggak masalah. Karena buat mereka adalah hidupku ini yang melayani Tuhan. Karena ini keluarga hamba Tuhan. Gitu. Jadi mereka nggak pernah komplain soal nggak bisa makan. Cuman ya menyedihkan gitu. Nah, akhirnya waktu mereka
menuang itu pada saat si Elisa bilang, kumpulkan buli-buli dari tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Sebab apa? Proses untuk Elisa mencelikkan mata mereka. Seberapa besar kamu melihat Allahmu mampu melakukan mujizat, sebesar itu pula mujizat itu terjadi dalam hidupmu untuk menjawab kebutuhanmu. Nah, mereka kumpulkan dengan ketaatan, ya kita bisa bayangkan dalam keadaan kebingungan tapi taat, bingung tapi taat, hati tulus mengasihi Tuhan, and miracles happen. Satu yang saya pegang, keturunan hamba Tuhan tidak mungkin sampai meminta-minta, apalagi menjadi budak. Ini berbicara dalam, jadi ini mungkin kita bisa pegang. Kita semua di sini melayani Tuhan, khususnya yang sudah melayani di gereja kita. Thank you Bu Dian, thank you untuk semua, thank you untuk Pak Yunus. Dan saya akhiri sampai di sini. Kita terlambat tadi 30 menit juga mulainya Pak Yunus, dan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Pak Liwar, shalom Bu Yohana, Bu Yohana Teva, Bu Damaris, aduh Bu Damaris Rade ada bergabung nih, senang banget. Iya, saya serahkan kepada Nita. Nita, silakan. Kita masuk dalam pokok-pokok doa, dan saya sudah bagikan pokok-pokok doanya di chat. Yang pertama, berdoa untuk gugus depan COVID. Saya minta kesediaan dari Bapak Liwar. Poin-poinnya sudah ada. Yang kedua, berdoa Bapak Pendeta Yunus Timu. Yang ketiga, berdoa untuk ibadah hari raya. Untuk ibadah hari Minggu, saya minta kesediaan dari Pak Yapi Rauta. Dan yang terakhir, doa berkat, saya minta kembali kesediaan Ibu Nuni untuk menutup kita dalam doa berkat. Mari silakan Pak Liwar. Sebelumnya saya interupsi, mungkin doa berkat Pak Nyoman ya. Pak Nyoman ada ikut kok bersama-sama kita. Iya Ibu. Iya Ibu. Untuk doa berkat, saya minta kesediaan dari Pak Nyoman. Terima kasih. Mari silakan Pak Liwar. Baik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, bahwa kami punya harta yang baik, harta yang Tuhan berikan, yaitu iman. Iman yang kami harus kerjakan ya Tuhan, yang kami harus lakukan Tuhan, kami harus perlihatkan kepada dunia Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Nuni pada malam hari ini. Terima kasih, berkati Ibu Nuni Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bapak Saudara, kami berdoa, khusus kami sepakat, kami berdoa untuk tim medis di seluruh bangsa ini Tuhan, yang telah begitu giat bekerja keras menolong umat-Mu yang ada di bangsa ini, yang ada warga negara Indonesia seluruhnya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas jerih lelah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memperhatikan mereka. Tuhan menjaga, memberkati mereka semuanya Tuhan. Tuhan melindungi mereka. Dan Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memelihara mereka sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk apa yang telah mereka lakukan dalam mengatasi, dalam berupaya Tuhan untuk membatasi pergerakan COVID-19 di bangsa ini. Dan kami bersyukur pada saat ini bangsa kami sudah mulai menikmati perubahan-perubahan demi perubahan Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini. Kami melihat Tuhan sudah mulai banyak yang vaksin, sudah mulai banyak yang bisa bergaul, bisa keluar rumah Tuhan
seluruh pusat-pusat kerumunan, pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran semuanya sudah dibuka. Kami percaya bahwa pemulihan demi pemulihan bagi bangsa ini akan dikerjakan oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk ketersediaan vaksin di bangsa kami. Kami percaya upaya pemerintah yang terus mengadakan jumlah vaksin, menerima sumbangan-sumbangan vaksin dari luar negeri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pemerintahan yang ada, yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, Tuhan, sebagai Presiden, dan seluruh pihak-pihak Tuhan, lembaga-lembaga yang berkecimpung di dunia kesehatan, yang bekerja keras bersama-sama dengan pemerintah untuk menyiapkan vaksin yang cukup bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya biarlah seluruh anak bangsa ini Tuhan, seluruh warga negara Indonesia yang layak, yang berhak mendapat vaksin bersedia dan melakukan vaksin Tuhan. Terima kasih untuk vaksin-vaksin yang sudah ada, yang sampai saat ini bahkan sudah ada yang kadaluarsa. Kami berdoa Tuhan, biarlah dalam pengelolaan vaksin yang ada bisa maksimal, bisa digunakan untuk digunakan kepada warga negara. Tuhan, terima kasih. Juga secara khusus juga kami berdoa untuk tenaga medis maupun vaksin-vaksin yang tersedia di Kota Kupang, terutama di provinsi ini Tuhan, secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa biarlah nama Tuhan ditinggikan di provinsi ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Kami percaya bahwa proses vaksinasi di provinsi ini akan menjadi garam, akan menjadi terang bagi provinsi-provinsi yang lain Tuhan dalam hal vaksinasi. Terima kasih. Kami serahkan seluruh tenaga medis maupun vaksinasi yang ada di kota ini Tuhan dan di provinsi ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami, ada sejumlah orang yang masih mengalami sakit COVID-19, baik yang masih dirawat di rumah sakit maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Kami percaya Tuhan menolong, membantu mereka Tuhan. Biarlah mereka melewati masa-masa yang sukar dan sulit dalam menghadapi COVID ini. Tuhan beri kekuatan dan pengharapan kepada mereka yang masih sakit dan juga keluarga yang menjaga, melindungi mereka, yang mendampingi mereka. Tuhan beri kekuatan, dan biarlah Tuhan yang ketika Tuhan campur tangan, maka persoalan-persoalan, kekhawatiran yang sedang mereka alami Tuhan pulihkan. Kami bersyukur Tuhan, kami di GBI Rock Tuhan, jemaat di GBI Rock, terima kasih sampai saat ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat-sehat, kami dilepaskan dari segala sakit penyakit. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Bapak, kami bersepakat minta kepada Tuhan sebagai Gembala Agung kami, melindungi dan memelihara umat-Mu, baik itu di Jemaat Rock Kupang, Jemaat Rock Ruteng, Jemaat Rock Soe, Jemaat Rock Oesau, Jemaat Rock Atambuah. Kami terlalu percaya bahwa tangan Tuhan ada atas setiap jemaat, membuat kami terus menjadi orang-orang yang tidak keluar dari payung perlindungan-Mu. Apa saja yang kami pikirkan, doakan bersama dengan seluruh jemaat-Mu, Engkau yang akan menepatinya bagi setiap kami. Malam ini kami berdoa, sekiranya Tuhan, Engkau Allah yang membawa umat-Mu ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Jika Engkau temukan ada umat Tuhan yang langkah mereka salah, kaki mereka terarah kepada hal yang duniawi dan yang tidak memuliakan Tuhan, kami percaya Gembala Agung akan membawa kembali mereka, menarik kembali mereka datang untuk ada di himpunan
umat-umat percayamu. Bapak, di malam ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat dengan pergumulan mereka masing-masing. Suami istri bersama anak-anak di tiap-tiap rumah tangga, di tiap-tiap keluarga, ataupun mereka yang single, yang belum menikah, yang masih sementara berdoa untuk meminta Tuhan ikut campur tangan dalam hari depan daripada jemaatmu. Kami berdoa bersama-sama berkata di dalam nama Tuhan Yesus, jemaatmu diberkati, jemaatmu di dalam perlindungan Tuhan, jemaatmu ada di dalam kuasa Tuhan, sehingga apa yang mereka minta dan doakan selalu mereka terima tepat pada waktunya. Dan kalau Tuhan izinkan ada perkara-perkara 1-2 hal yang mereka alami merupakan ujian Tuhan bagi kami semua, kami percaya Tuhan lagi memberikan kesempatan untuk kami makin bertambah kuat, makin bertambah berharap sama Tuhan. Oleh karena itu bangkitkan iman umatmu, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang gagal, tidak ada yang menjadi miskin, tidak ada yang kehilangan hal-hal yang berharga di dalam hidup mereka, sebab sandaran daripada umatmu adalah Engkau sendiri. Karena itu aku berdoa, berkati seluruh jemaat Tuhan, apapun pergumulan mereka hari-hari ini, kami percaya Allah kami adalah Allah yang mempedulikan kami, Allah yang ikut bekerja, Allah yang berkarya, melakukan segala sesuatu, dan itu mendatangkan kebaikan bagi umatmu. Dan kami tetap percaya mereka punya iman yang kuat, mereka punya hati yang bersandar pada Tuhan, mereka punya mata iman yang memandang hanya kepada Tuhan dalam segala pergumulan. Bapak, aku juga berdoa bersama-sama sepakat untuk pembangunan renovasi gereja yang sementara berlangsung. Kami berdoa semua keperluan kebutuhan untuk renovasi bangunan gereja ini adalah bagian yang Tuhan sementara sediakan. Sebab kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan melanjutkan sampai renovasi bangunan gereja ini menjadi rampung semuanya, dan kami bisa beribadah dengan nyaman. Jemaat Tuhan bisa bangga karena Tuhan ada di tempat yang lagi dikerjakan ini. Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk tukang-tukang yang bekerja juga. Tuhan beri keselamatan kepada mereka. Mereka bekerja untuk rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan kasih mereka keahlian, Tuhan kasih mereka kecakapan untuk mereka bisa mengerjakannya seperti perencanaan dari awal. Kami juga berdoa malam hari ini bahwa rumah Tuhan akan menjadi rumah yang terbaik di Kota Kupang. Terima kasih Bapak. Kami malam ini juga berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang lagi dalam keadaan sakit. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Gale yang sakit. Tuhan jamah dia. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Biar dalam kondisi sakit seperti ini dia tidak hilang harap, dia tidak imannya tidak menjadi lemah, tapi dia melihat sakit ini adalah kesempatan Tuhan untuk Engkau menunjukkan kasih setia dan mujizat-Mu bagi Ibu Gale. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi bagi hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk Opa dan Oma Tadu dalam hari tua mereka juga dalam kondisi yang sakit. Kami berdoa dan melepaskan mujizat Tuhan terjadi atas 2 orang tua ini. Setiap doa yang mereka naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab tepat waktu. Apapun sakit yang dialami oleh Ibu Gale, apapun penyakit yang dialami oleh Opa dan Oma Tadu karena usia, karena keadaan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi atas orang-orang yang kami kasih ini. Kami juga berdoa untuk Oma Kris Hadi, Tuhan yang memberikan kepada hamba-Mu juga pemulihan dan kesembuhan. Tuhan yang memberikan dia kekuatan, ketabahan, kesabaran untuk menunggu Tuhan memberikan kelegaan kepada hamba-Mu ini. Ibu Kris Hadi dalam nama Yesus menerima kesembuhan malam hari ini. Berdoa untuk Barnes yang sakit dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu juga Barnes menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Dan Tuhan yang pulihkan keadaannya, Tuhan yang ampuni dosa salahnya, dan Tuhan yang angkat dia menjadi orang yang ada di hati Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan Barnes dengan semua sakit penyakit yang dialami oleh hamba-Mu ini. Berdoa juga untuk Ibu Lakbur Lawal, Tuhan Engkau yang menjamah ibu ini dalam semua penderitaan sakitnya. Dalam nama Yesus, semua jemaat yang mungkin kami tidak sebut nama mereka satu-satu, tapi mereka terbaring sakit hari ini. Dalam nama Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus,
jemaat Tuhan disembuhkan. Kami mempersiapkan diri masuk di dalam sabat-Mu, kami mempersiapkan diri untuk ada di ibadah-Mu pada hari Minggu, biar semua jemaat-jemaat yang sakit, hati mereka juga haus dan rindu untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini ucapan syukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Pak Yapi. Suaranya Pak Yapi belum terdengar. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami dapat memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami khusus berdoa untuk ibadah hari Minggu. Kami mohon campur tangan-Mu, biar ibadah ini bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kebiasaan yang dilakukan, tapi kami rindu Tuhan, ibadah ini benar-benar didasari oleh karena kerinduan untuk bersekutu bersama Engkau Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Dan ada sukacita ketika kami ada di rumah-Mu Tuhan. Menikmati sukacita yang tercurah melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan izinkan untuk melayani Engkau di rumah-Mu Tuhan. Mulai dari Aser, para penyanyi, para pelayan altar Tuhan, pemusik, multimedia, semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari Minggu Tuhan. Hamba-Mu yang menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi dengan urapan yang khusus. Biar melalui pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, dan hadirat-Mu dicurahkan melimpah bagi setiap umat-Mu Tuhan yang menikmati, baik yang menikmati langsung ibadah di gereja maupun yang menikmati secara online. Biar kuasa melawat setiap umat-Mu Tuhan, sehingga pembebasan, pemulihan, pembaharuan terjadi oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jaringan wifi dan semua perangkat listrik yang ada Tuhan. Kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan semua peralatan ini, semua jaringan wifi yang ada Tuhan pakai, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi. Menjadi media, menjadi sarana agar kuasa-Mu dinyatakan, firman-Mu diserukan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu Tuhan campur tangan supaya jaringan wifi, jaringan listrik semuanya lancar, semuanya aman untuk mendukung ibadah pada hari Minggu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami taruh kelancaran jaringan untuk listrik semuanya kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, Tuhan tambahkan orang-orang yang diberi hati, yang Tuhan beri kemampuan, talenta untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Baik itu sebagai pelayan altar-Mu Tuhan, pemuji penyembah Tuhan, pemain musik, bahkan multimedia, bahkan semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan di gereja Tuhan, beri hati yang sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau dan belajar untuk mengambil bagian, terlibat dalam pekerjaan-Mu Tuhan, karena itu menjadi satu sukacita tersendiri, oleh karena Tuhan yang memberi hati untuk melayani Engkau Tuhan, memberi dari apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan taruh kerinduan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan, untuk mengambil bagian dalam pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, berkati juga setiap ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja, baik itu ibadah roket, bahkan juga komsel yang ada, yang dilakukan baik secara daring maupun secara luring Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Para gembala-gembala komsel kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan.
Dan biar Tuhan beri kerinduan untuk semakin giat di dalam menjelang hari-hari yang semakin dekat dengan kedatangan-Mu Tuhan. Beri hati yang terus rindu untuk beribadah, bersekutu bersama-sama Tuhan. Untuk kami tetap saling menopang, saling mendukung dalam Engkau Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Semua guru-guru roket, semua guru-guru roket Tuhan, berkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Perlengkapi dengan kemampuan-kemampuan ilahi Tuhan. Dan berkati setiap pelayanan yang ada Tuhan. Agar semakin banyak umat-Mu Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Sejak masih anak-anak Tuhan, remaja, pemuda, semuanya Tuhan. Dibentuk dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang beracara di dalamnya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pilih, Tuhan akan tetapkan orang-orang yang berkenan, yang layak, yang dipandang layak Tuhan, dipercaya Tuhan untuk menopang pekerjaan-Mu. Sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Berkati setiap program ibadah yang dilakukan di gereja Tuhan. Kami percaya di mana nama-Mu ditinggikan, di mana Engkau dipermuliakan. Ke situ Tuhan akan kirimkan, perintahkan berkat-berkat bagi setiap umat-Mu yang merindukan persekutuan senantiasa bersama dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami taruh ibadah hari Minggu dan semua program-program di gereja. Kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk komsel daring malam hari ini, dan kami percaya bahwa setiap kami yang mengikutinya, kami menangkap pesan Tuhan, dan kami akan menikmati lipat gandaan dalam hidup kami, dalam iman kami, percaya kami, dalam kehidupan jasmani juga. Kami percaya ada pelipat gandaan. Dan kami mengucap syukur untuk tema ini sepanjang bulan. Terima kasih juga untuk kesembuhan, mujizat-mujizat yang sudah terjadi kepada jemaat Tuhan, kepada kami semua. Istimewa juga hamba-Mu mengucap syukur, mujizat sudah terjadi dan kami boleh menikmati kesehatan di dalam Engkau. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat-Mu untuk pembangunan kembali rumah Tuhan, renovasi Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya sampai selesainya kami tidak akan pernah kekurangan. Kami percaya kelimpahan ada. Amin. Dan kami percaya juga seperti Engkau memberkati kami. Amin. Berkati gereja-gereja Tuhan yang membutuhkan renovasi ataupun pembangunan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Berjalanlah terus bersama dengan kami, umat-Mu di tempat ini. Sebab tanpa Engkau tidak ada yang kami bisa lakukan. Bersama Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan berkat yang datang daripada Bapa di sorga, perlindungan kuasa darah Yesus, kasih setia, penyertaan, sukacita, damai sejahtera datang daripada Roh Kudus-Nya melimpah dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, percaya diberkati Tuhan, katakan. Amin. Amin. Shalom. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Ya. Oh iya, saya ingatkan besok kita adakan Pak Yunus mungkin bisa nanti saya share linknya untuk Zoom meeting